Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di Ekstra Tapak Suci ya. Kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, tapi dengan tradisi tapak suci. Baik, semuanya bisa mengikuti gerakan Pak Sam di rumah ya. Siap, gerak. Sikap tapak suci, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Sikap duduk sempurna, gerak. Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selesai. Kembali berdiri, sikap tapak suci, gerak. Baik, kita sudah berdoa. Untuk kali ini Pak Sam akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang gerakan kaki ya. Kemarin kita sudah belajar gerakan tangan, mulai dari pukulan kata, kemudian ada tangkisan, Raja Wali membuka sayap, kemudian menutup sayap, terus ada lagi Raja Wali membentang sayap ke atas ya, ke atas. Terus kemarin juga sudah Pak Sam jelaskan juga, praktekkan juga di tangkisan bunga mawar mekar yang lintasannya sama seperti Raja Wali membuka sayap, tapi bedanya cuma tangannya mekar ke atas ya. Ini namanya bunga mawar mekar. Kemudian kalau bunga mawar layu ke bawah untuk menangkis kaki. Bisa juga untuk tangkisan tangan juga bisa, tapi kebanyakan untuk menangkis kaki. Bunga mawar layu. Baik, untuk kali ini Pak Sam akan mempraktekkan untuk mengajarkan kepada anak-anak semuanya tentang gerakan kaki, yaitu tendangan. Di tapak suci ada namanya tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa ya, yang biasa dulu kalau di perguruan yang lain itu ada namanya tendangan depan itu ya. Tapi kalau di tapak suci namanya tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa. Kita praktekkan. Ini masih dasar dulu ya, kita pakai kuda-kuda sebaris hadap dulu. Baik, semuanya siap, gerak. Sikap tapak suci, gerak. Kuda-kuda sebaris hadap, gerak. Ya. Tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa, sasarannya adalah ulu hati, minimal parut ya, minimal parut sasarannya. Jadi nanti kita praktekkan dulu tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa 4 hitungan. Hitungan pertama, kaki diangkat untuk lintasannya ya. Awalan kaki diangkat seperti ini, jangan sampai ketika ngangkat kaki berada di bawah seperti ini, tapi di depan dada. 1, 2, kita luruskan. Untuk posisi tangan bisa di dalam yang melindungi kemaluan, atau bisa juga di luar untuk menambah kekuatan ya. Kemudian 3, tarik lagi. 4, turunkan. Pasang ulangi. Kaki kanan dulu ya, kaki kanan dulu, siap. 1, angkat kaki. 2, 3, 4. Baik, kembali sikap tapak suci, gerak. Jadi untuk tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa itu sasarannya adalah ulu hati. Kemudian yang dipakai untuk tendang itu ujung kaki yang biasa kita pakai jinjit. Ya, kalau kita jinjit seperti ini, nah ini yang kita gunakan untuk tendang. Bukan memakai telapak kaki, bukan memakai tumit ya, bukan memakai tumit, tapi memakai ujungnya.
Jadi jari-jari kaki semua diangkat seperti ini. Baik, bukan lurus seperti ini, tapi diangkat seperti ini. Gitu ya. Kita ulang lagi. Siap, gerak. Sikap tapak suci, gerak. Kuda-kuda sebaris sehadap, gerak. Tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa, 4 hitungan, 1 2 3 4. Kiri 1 2 3 4. Gitu ya. Sekarang kita naikkan 1 hitungan 1 gerakan, tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa. 1 2 1 2. Kembali sikap tapak suci, gerak. Itu anak-anak semuanya, tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa. Masa ulang lagi, sasaran adalah ulu hati. Bisa tinggi, bisa dagu, bisa ulu hati, bisa juga perut. Tapi kalau kita gunakan untuk pertandingan, kita menendang dagu nggak boleh ya. Tapi sasarannya adalah ulu hati atau perut saja. Itu untuk tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa. Satu lagi, Bahasa akan mempraktekkan tendangan ikan terbang menggoyang sirip. Tendangan ikan terbang menggoyang sirip, kalau dulu namanya adalah tendangan sabit, pakai punggung kaki seperti ini ya, pakai punggung kaki. Tadi memakai ujung kaki ini ya, jari diangkat ke atas, ini yang tadi ikan terbang menggoyang menjulang ke angkasa ke atas. Tapi kalau sekarang badan miring. Satu, itu hitungan 1 2 3 4 ya. Sasarannya adalah punggung ya. Sasaran punggung minimal bisa juga perut atau bahasa Jawanya geger juga bisa ya. Hitungan sama. Jadi kita coba 4 hitungan tendangan ikan terbang menggoyang sirip. Jadi siap. Sikap tapak suci, gerak. Kuda-kuda sebaris hadap, gerak. Tendangan ikan terbang menggoyang sirip. Kaki kanan 4 hitungan 1. Nah, posisi langsung miring badannya. 2 3 4. Kiri 1 2 3 4. 1 miring ya. 2 3 4. Kembali sikap tapak suci, gerak. Itu tendangan ikan terbang menggoyang sirip. Yang kita gunakan adalah punggung kaki ya. Kemudian sasaran adalah punggung, ataupun bisa juga di belakang perut juga bisa. Baik, kita ulang lagi dalam 1 hitungan tendangan ikan terbang menggoyang sirip. Siap, gerak. Sikap tapak suci, gerak. Kuda-kuda sebaris hadap, gerak. Tendangan ikan terbang menggoyang sirip. 1 2 1. Dua. Kembali sikap tapak suci, gerak. Baik anak-anak semuanya, demikian untuk tendangan 2 dulu ya. Ada tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa dan tendangan ikan terbang menggoyang sirip. Kita lanjutkan. Kita akan melakukan kuda-kuda. Yang kemarin kita sudah mengenal namanya kuda-kuda sebaris hadap. Sekarang adalah kuda-kuda 1 baris menghadap.
atau kuda-kuda bisa kiri depan atau kanan depan. Gitu ya. Kita praktekkan dari siap, gerak, sikap tapak suci, gerak. Kuda-kuda kiri depan, gerak. Jadi ketika ada baba kiri depan, itu kaki yang kiri maju ke depan. Seperti ini, tangannya berada di samping atau bawah ketiak. Gitu ya. Kembali dulu. Kuda-kuda kiri depan sebaris menghadap, atau kuda-kuda kanan depan sebaris menghadap. Kalau kanan depan berarti yang kanan maju. Kalau kiri depan berarti kiri yang maju. Gitu ya. Kita coba. Kuda-kuda sebaris menghadap kiri depan. Gerak, langsung kaki kiri maju. Tangan berada di samping badan, di bawah ketiak. Ingat, untuk kuda-kuda jangan sampai kakinya lurus. Maksudnya lurus itu antara depan dan belakang seperti ini ya, lurus ya. Depan dan belakang kelihatan lurus. Tetapi untuk kuda-kuda yang benar, kiri depan atau kanan depan adalah zigzag. Kaki depan ditekuk, kemudian yang belakang agak lurus, ditekuk sedikit saja. Hitung ya. Itu kemudian kita lanjutkan ditambah dengan gerakan pukulan katak melempar tubuh. Ini di tempat dulu ya, karena posisinya juga terbatas. Kita di tempat dulu. Pukulan katak melempar tubuh kanan, 1 2 1 2 1 2 1 2. Gitu ya. Kemudian kalau di tapak suci ada yang namanya sikap hadap balik. Itu nanti ada 4. Pasam akan mengenalkan 1 dulu. Oke. Ada sikap hadap balik 1. Kalau sikap hadap balik 1 itu kaki yang depan digeser ke dalam. Kalau berat yang di depan itu kaki kiri, berarti digesernya ke sebelah kanan. Kalau yang di depan kaki kanan digeser sebelah kiri. Gitu ya. Pada intinya sikap hadap balik 1 itu kaki yang kanan itu digeser ke dalam. Contoh, sikap hadap balik 1, gerak 1 2. Sikap hadap balik 1, gerak 1, muter 2, tambah 1 pukulan. Kenapa? Untuk pukulan tangkisan itu menyesuaikan dengan kaki. Kalau kaki yang kanan atau kiri di depan, kaki kiri depan berarti yang mukul adalah tangan kiri. Yang nangkis juga tangan kiri kalau kaki yang kiri depan. Ya, ini menyesuaikan kaki. Tadi kenapa kok ini kanan kiri kanan kiri? Karena kita masih di satu tempat, belum berpindah. Ya, belum pakai langkah ya. Kita masih satu tempat. Demikian untuk sikap hadap balik kita kenalkan 1 dulu ya anak-anak semuanya ya. Ingat, untuk sikap hadap balik itu sesuaikan dengan kaki. Ketika yang di depan kaki kiri digeser ke dalam, baru kita muter balik. Ketika yang di depan kanan, yang berarti kaki kanan digeser ke arah kiri, baru muter. Gitu. Kemudian ketika sudah selesai muter, pastikan kakinya itu kaki dengan tangan berbeda ya ketika muter ya. Contohnya saja langsung ini pasang melawan ini ya, dibalik ya. Yang kanan di depan, kanan depan posisinya. Sikap hadap balik 1, gerak 1 2. Yang di depan menjadi kaki kiri, makanya harus ditambah dengan 1 gerakan pukulan. Kalau gerakan awal itu adalah pukulan. Tapi kalau gerakan tadi adalah tangkisan, berarti harus tambah tangkisan. Bisa raja muka sayap, menutup sayap, atau yang lain. Bisa membentang ataupun mekar. Gitu ya anak semuanya. Kemudian ketika kembali dari sikap kuda-kuda kiri depan atau kanan depan, kembali sikap tapak suci, gerak. Kembalinya bukan mundur, tapi kembalinya adalah maju.
Paham ya anak semuanya ya? Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Tadi kita sudah belajar tentang tendangan. Ada berapa tadi tendangannya? 2 ya. Ada tendangan ikan terbang menjulang ke angkasa dan juga tendangan ikan terbang menggoyang sirip. Dan tadi kita sudah kenalkan juga namanya kuda-kuda sebaris sehadap kiri depan dan juga kanan depan. Dan satu sikap hadap balik adalah sikap hadap balik 1. Nanti ada 4, kita kenalkan 1 dulu. Baik, demikian anak-anak semuanya. Kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Tentunya dengan sikap doa juga, doa di tapak suci. Semuanya siap? Gerak. Sikap tapak suci, gerak. Sikap duduk sempurna, gerak. Berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selesai. Kembali berdiri sikap tapak suci, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baik, demikian anak-anak semuanya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa di rumah selalu jaga kesehatan dan juga selalu jaga 3M, selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. SD Muhammadiyah Kalimantan Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.